ini kakak Robi dan ini kakak Ocha. Ini kakak coba Razita. Sini langsung masuk ke materi ya. Di sini ada makna dan makna hadis dan sinonimnya akan dibacakan oleh Pak Robi. Silakan. Ya. Nah, di sini seperti yang kalian ketahui, definisi hadis ada dari segi bahasa atau istilah atau yang sering kita kenal segi etimologi dan terminologi. Dari segi bahasa berasal dari bahasa Arab dari akar kata hadasa yahdusu hudusan wa hadasatan yang berarti artinya baru, lunak atau lembut, berita, perkataan. Sedangkan menurut istilah hal-hal yang berasal dari Nabi SAW baik berupa perkataan, perbuatan, penetapan maupun sifat-sifat beliau, baik sifat-sifat fisik, moral maupun perilaku sebelum beliau menjadi nabi maupun sesudahnya. Next. Nah, di sini ada dua contoh hadis perkataan dan hadis perbuatan, hadis qauliyah dan hadis fi'liyah. Di sini contoh hadis qauliyah. Man sarrahu an yubsata alaihi rizquhu aw yunsa'a fi atharihi falyasil rahimahu. Rawahul Bukhari. Barang siapa yang senang diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahmi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Berarti hadis qauliyah ini menjelaskan tentang dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahmi. Jadi Rasul itu mengatakan, contoh hadis perkataan, Rasul berkata, jika kalian ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahmi dengan keluarga, sahabat, teman-teman, kerabat, tetangga. Hadis riwayat Al-Bukhari. Selanjutnya contoh hadis perbuatan atau hadis fi'liyah. Di sini anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mangkibaihi idza ftataha shalah. Artinya, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahu ketika ia membuka atau mengawali salat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, ini contoh hadis perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah ketika salat, itu mengangkat kedua tangannya seperti ini ya, takbiratul ihram, Allahu akbar. Next. Nah, yang selanjutnya ada contoh hadis persetujuan takriri dari Khalid bin Al-Walid bahwasanya dia dan Nabi berkunjung ke rumah Maimunah lalu disuguhi makanan daging dog sejenis kadal besar. Seperti ini contohnya. Rasulullah mengeluarkan tangannya untuk mengambil sebagian wanita yang melihat berkata, beritahu Rasulullah apa makanan tersebut. Maka para sahabat berkata, itu daging dog ya Rasulullah. Ketika Rasulullah menarik tangannya, maka aku, kata Khalid, bertanya, apakah itu haram ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, tidak, akan tetapi makanan itu tidak ada di tempatku. Oleh sebab itu, aku menghindarinya. Khalid berkata, lalu aku mengambil dan memakannya, sementara Rasulullah melihat. Jadi di sini kejadiannya Rasulullah sama Khalid bin Walid itu sedang hijrah ke rumahnya Maimunah. Nah, biasalah kalau kita bertamu pasti kita disuguhi kan. Nah, Rasulullah disuguhi sejenis daging dog, yaitu sejenis kadal besar seperti ini contohnya. Nah, tapi di saat Rasulullah disuguhi daging dog tersebut, Rasulullah tidak memakannya. Mengapa? Kata sahabat Khalid. Ya, lanjut. Tadi sampai mana? Sampai disuguhi daging dog ya. Nabi bukan menolak, tidak memakan daging dog tersebut. Mengapa? Katanya, apakah daging dog itu haram? Kata Rasul, tidak. Tetapi makanan itu tidak ada di tempatku. Contohnya kayak kalian, misalkan kalian kan sering sudah populer makan ayam ya. Tapi ketika kalian berkunjung, bertamu, kalian disuguhi makan angsa atau bebek, mungkin kurang populer di kalian, kurang sering lah makannya, jadi rada
tapi itu tidak diharamkan. Nah, itu termasuk persetujuan, contoh hadis persetujuan dari Rasulullah SAW mengatakan bahwa daging dog itu tidak haram. Next. Selanjutnya contoh hadis sifat fisik Nabi, lalu contoh hadis sifat perilaku Nabi. Di sini ada sifat fisik Nabi dari Al-Bara bin Azib bahwasanya Rasulullah SAW adalah seorang yang berperawakan sedang, berpendak lebar, berambut lebat sampai ke daun telinga. Beliau suka mengenakan pakaian warna merah. Aku sama sekali tidak pernah melihat sesuatu yang lebih bagus daripada Nabi SAW. Hadis riwayat Muslim. Nah, di sini hadis sifat. Jadi fisik Nabi itu berperawakan sedang, berpundak lebar, berambut lebat sampai ke daun telinga. Terus Nabi suka mengenakan pakaian berwarna merah. Dan kata Al-Bara ini lebih bagus dari dia itu tidak pernah melihat sesuatu yang lebih bagus daripada melihat Kanjeng Nabi SAW. Lalu yang selanjutnya contoh hadis sifat perilaku Nabi. Dari Anas bin Malik berkata, karena Nabi SAW ahsanan nasi khuluqan. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, ini kan sifat perilaku Nabi. Nah, Nabi itu adalah manusia yang paling baik akhlaknya karena Nabi diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi Nabi pasti bersifat berperilaku baik karena Nabi ada 4 kan, sidik, amanah, tabligh, amanah. Next. Nah, di sini ada sinonim hadis, ada sunnah, ada khobar, ada athar. Next. Yang pertama ada sunnah. Menurut bahasa atau etimologi, bahasa adalah siratul mutba'ah, perjalanan yang diikuti atau tradisi atau kebiasaan yang berjalan secara terus-menerus ala adatul mustamirah. Jadi kayak misalkan sholat sunnah qobliyah qabliyah itu kan seperti tradisi ya yang udah Rasulullah ajarkan. Lalu secara istilahnya menurut ulama ahli hadis sunnah itu sama dengan hadis. Terus menurut ulama ahli fikih sunnah adalah sifat syarat yang menuntut pekerjaan tetapi tidak wajib dan tidak disiksa bagi yang meninggalkannya. Terus menurut ulama usul fikih sunnah adalah segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi yang bukan Al-Quran, baik berupa segala perkataan, perbuatan dan pengakuan yang patut dijadikan dalil hukum syara. Lalu selanjutnya sunnah menurut ulama Muhammadiyah, sunnah adalah lawan dari bid'ah. Selanjutnya khobar, definisi khobar menurut bahasa diartikan dengan naba, artinya berita. Menurut istilah muhaddisin, khobar adalah maja'an nabi wa ghairihi min ashabihi awit tabi'ina aw tabi'in tabi'ina aw man dunahum, sesuatu yang datang dari Nabi dan yang lain seperti para sahabat, tabi'in, pengikut tabi'in atau orang-orang setelahnya. Jadi khobar itu berita. Contohnya seperti ini, perkataan Imam Syafi'i, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang menghendaki dunia, ia harus berilmu, dan siapa yang menghendaki akhirat, ia harus berilmu. Jadi kita ini belajar seperti ini, kita mencari ilmu karena dengan ilmulah kita bisa mendapatkan apa yang kita mau di dunia maupun di akhirat. Nah, di sini sudah dijelaskan siapa yang menghendaki dunia, dia harus berilmu, dan siapa yang menghendaki akhirat, dia harus berilmu. Next. Selanjutnya athar. Definisi athar secara bahasa berarti al-baqiyatu au baqiyatu syai'in, peninggalan atau bekas sesuatu, atau al-manqulu yang dipindahkan dari Nabi. Menurut istilah athar adalah sinonim dari hadis. Lalu sesuatu yang disandarkan kepada para sahabat dan tabi'in, baik perkataan maupun perbuatan. Contohnya perkataan dari Hasan al-Basri. Nah, Hasan al-Basri ini merupakan tabi'in atau pengikut dari Nabi. Salah satu tanda bahwa Allah mulai berpaling
memang dari seseorang hamba adalah tak kala dijadikan dia sibuk dalam hal-hal yang tidak penting bagi dirinya. Ini contoh asar, itu sinonim dari hadis. Ya sama dari hadis, namun asar itu dari perkataan tabiin. Kalau hadis kan perkataan dari Rasul. Next. Nah di sini rangkumannya hadis dan sinonimnya, sandaran dan aspek. Hadis bersandarnya kepada Nabi. Aspeknya berarti perkataan Nabi, perbuatan Nabi, persetujuan dan sifat Nabi itu disebut hadis. Lalu sunnah sandarannya kepada Nabi dan para sahabat. Aspeknya perbuatan doang, berarti disebut sunnah, tapi ini dengan sahabat. Lalu ada khobar, sandarannya kepada Nabi dan selainnya. Aspeknya perkataan dan perbuatan, tidak ada persetujuan dan sifat, ini bisa dinamakan khobar. Lalu asar disandarkannya kepada sahabat dan tabi'in. Aspeknya perkataan dan perbuatan. Jadi ini bukan disandarkannya bukan dari Nabi. Tapi ini tertujunya kepada asar. Next. Nah, mungkin materi yang pertama cukup sekian. Apabila ada yang ditanyakan silahkan. Jika kurang mengerti, tanyakan aja. Ya, silakan. Perkenalkan diri dulu deh. Perkenalkan, nama saya Hamiza. Hamizan. Hamiza. Ya, silakan Hamiza. Saya ingin bertanya, bagaimanakah sifat yang kita harus dilakukan? Sifat yang harus kita dimiliki kepada Rasul. Sifat yang harus dimiliki pada Rasul. Nah, seperti tadi sebelumnya sudah dijelaskan, Rasul itu mengajarkan kepada kita akhlak yang baik. Dalam hadis, nama bu'istu liutami makarimal akhlak. Jadi yang terpenting itu adalah akhlak. Nabi juga mengajarkannya akhlak dulu, baru ilmu. Soalnya kalau kita meskipun kita pintar tapi kita tidak berakhlak, itu sama saja nilainya itu 0. Nah, sedangkan kalau sudah ada akhlak, itu kita ada poin 1, lalu tambahannya itu dari kita pintar itu 0. Jadi 1 sama 10 jadi 10. 1 sama 0 jadi 10. Ditambah lagi nanti ada ilmu lagi jadi 100. Nah, kan nilainya bertambah kalau ada akhlak itu. Jadi penting sekali akhlak ada di diri kita. Ya, seperti kita taat kepada orang tua, kita taat kepada guru, mau mengerjakan tugas-tugas, kita tidak membantah orang tua. Pokoknya perilaku apapun yang baik itu kita kerjakan. Gimana, Hamizan ya? Ada lagi? Jangan malu-malu. Ini kainnya siapa? Udah nggak ada ya? Mungkin kakak tutup saja ya materi yang pertama. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi materi yang pertama udah dijelaskan. Jadi kesimpulannya adalah hadis dan sinonim itu ada hadis sandarannya kepada Nabi dan aspeknya itu perkataan, perbuatan, persetujuan dan sifat. Jadi ada sunnah, sandarannya Nabi dan para sahabat, aspeknya perbuatan. Kalau khobar, Nabi dan selainnya. Kalau aspeknya perkataan dan perbuatan. Kalau asar, sandarannya sahabat dan tabi'in, aspeknya perkataan dan perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.